Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Wayu Faulida dengan NIM 2018-11398 dari kelas Komunikasi Pemasaran 7D. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang analisis implementasi komunikasi pemasaran studi kasus pada perusahaan Samsung Elektronik Indonesia. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai profil dari perusahaan PT Samsung Elektronik Indonesia. Perkembangan teknologi membuat kebutuhan penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi seperti handphone menjadi sangat meningkat. Samsung merupakan perusahaan yang memproduksi perangkat elektronik terbesar di dunia, yang berkantor pusat di Korea Selatan. Nah, Samsung Indonesia ini merupakan satu dari sekian anak perusahaan The Samsung Electronic.co.ltd. PT Samsung Elektronik Indonesia adalah perusahaan multinasional yang dikhususkan untuk sektor manufaktur, penjualan, dan pemasaran produk elektronik, semisal elektronik konsumen dan HP produk. Nah, PT Samsung Elektronik Indonesia ini adalah perusahaan internasional yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan barang elektronik. PT Samsung Elektronik Indonesia merupakan perusahaan manufaktur elektronik asal Korea Selatan yang telah berdiri selama 25 tahun di Indonesia. Kemudian visi dan misi. Sebelumnya, visi dan misi merupakan dasar tujuan yang hendak dicapai oleh suatu perusahaan. Misi sendiri dapat didefinisikan menjadi nilai-nilai inti perusahaan dan alasan keberadaan dan memberikan dasar untuk menciptakan sebuah visi. Visi dari Samsung sendiri adalah Inspire the World, Create the Future, yang artinya mengilhami dunia dan menciptakan masa depan. Kemudian misi dari Samsung yaitu komitmen tanggung jawab kami sebagai organisasi global terkemuka. Makna logo Samsung telah dipaparkan logonya dan dapat dilihat di warna biru, yaitu mencirikan keunggulan, kehandalan, dan komitmen dalam pelayanan. Kemudian dalam warna putih mencirikan kemurnian, keanggunan, dan pesona. Dan fontnya itu merupakan custom font yang dibuat khusus sebagai identitas utama perusahaan yang memiliki kekuatan dalam branding sehingga mudah diingat walaupun dalam bentuk siluet. Implementasi komunikasi pemasaran PT Samsung Elektronik Indonesia ada 8 implementasinya, yaitu pertama, periklanan atau advertising, yang kedua, sales promotion, yang ketiga ada media sosial, online marketing, publikasi website resmi, personal selling, sponsorship, dan yang terakhir ada public relation. Pertama, periklanan atau advertising. Nah, tujuan dari periklanan sendiri yaitu memberikan informasi, membujuk, pengingat, dan pemantapan dalam meyakinkan konsumen bahwa konsumen telah mengambil dengan pilihan yang tepat. Nah, perusahaan Samsung sendiri menggunakan media televisi dan papan billboard dengan tujuan agar produk terlihat dengan jelas dan cakupannya luas dalam segi tayangan pada stasiun televisi nasional guna cakupannya bisa ke seluruh wilayah Indonesia, sedangkan di papan billboard dipasang pada jalan lintas utama di kota-kota besar. Kemudian ada sales promotion. Nah, Samsung menggunakan promosi penjualan untuk memotivasi pelanggan. Nah, Samsung itu memberikan penawaran harga khusus pada konsumennya. Program memberikan beberapa benefit seperti cashback, better price, special discount, reward program kepada konsumen. Program-program yang dilakukan Samsung itu seperti event flash sale pada bulan September tahun 2021 lalu,
Kemudian ada event trade-in Samsung di gerai dan secara online. Trade-in ini adalah sistem tukar tambah handphone di mana dapat ditukar HP second menjadi HP baru. Lalu ada social media marketing. Samsung Indonesia menggunakan media sosial untuk membangun hubungan dengan konsumen. Nah, media sosial utama yang digunakan perusahaan adalah WhatsApp, Twitter, dan Instagram. Media sosial ini dipilih dan digunakan karena aplikasi tersebut merupakan hampir dimiliki oleh seluruh konsumen Samsung. Kemudian ada juga online marketing. Samsung melakukan pemasaran secara online pada berbagai aplikasi belanja online. Salah satunya melalui aplikasi Shopee dengan tujuan meningkatkan keefektifan usaha pemasaran. Samsung juga memberikan kenyamanan lebih untuk konsumen dalam pembelian produknya menggunakan media online marketing. Pada kegiatan ini, Samsung juga dapat menampilkan segala bentuk promosinya seperti Samsung Brand Day secara live melalui media online marketing. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan interaksi dengan konsumen. Publikasi website resmi. Komunikasi pemasaran yang dilakukan melalui website resmi Samsung Indonesia dapat ditelusuri di laman web yang sudah terlampir, bisa dibaca dan dipahami. Nah, di dalamnya berisi informasi, pesan mengenai produk dan layanan sesuai kebutuhan para konsumen. Nah, konsumen dapat mencari segala bentuk informasi mengenai produk Samsung melalui situs website resmi dari PT Samsung Electronics Indonesia. PT Samsung juga melakukan kegiatan personal selling, di mana interaksi tatap muka dengan satu atau lebih konsumen prospektif untuk tujuan melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan pengadaan pesanan. Strategi komunikasi pemasaran terpadu Samsung Indonesia memiliki usaha penjualan di gerai pribadi. Gerai menyediakan staf atau tenaga penjual untuk membantu konsumen yang ingin mengetahui spesifikasi, keunggulan dan tipe produk. Nah, tenaga penjualan dapat secara langsung menyesuaikan penawaran penjualan dengan kebutuhan masing-masing dari konsumen. PT Samsung juga melakukan kegiatan sponsorship, di mana sponsorship ini merupakan suatu kegiatan dengan pemberian dukungan keuangan, dana, pembiayaan suatu kegiatan atau bentuk dukungan lainnya kepada pihak penerima dengan tujuan supaya keuangan pihak penerima tetap lancar dan kuat. Samsung Electronics ini merupakan salah satu sponsor pada event Piala Presiden e-sport pada tahun 2020 lalu. Public Relation atau biasa disebut dengan humas atau hubungan masyarakat, yaitu menjalin relasi dengan media massa yang merupakan sebuah keharusan karena dalam menjalankan kegiatan tersebut sangat efektif. Hubungan masyarakat ini merupakan kiat pemasaran terpenting di mana perusahaan tidak hanya harus berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan penyalur, tetapi juga harus berhubungan dengan kumpulan kepentingan publik yang lebih besar. Kegiatan public relation yang dijalankan oleh perusahaan Samsung adalah meningkatkan citra Samsung Galaxy Note 7 pasca ledakan dengan menjalankan tugasnya untuk lebih memposisikan fungsinya sebagai gerbang informasi bagi para konsumen Samsung Galaxy Note 7 melalui periklanan di media massa. Karena media massa mampu menjangkau konsumen dari perusahaan Samsung yang tersebar luas di berbagai negara dan dapat mengubah persepsi konsumen terhadap produk Samsung Galaxy Note 7 menjadi lebih baik. Setelah dijelaskan dan dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi pemasaran merupakan usaha untuk menyampaikan pesan kepada publik, terutama konsumen sasaran mengenai keberadaan suatu produk pasar.
Kegiatan perencanaan dan pelaksanaan strategi komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Samsung Indonesia sangatlah efektif. Hal ini dapat dilihat dari bentuk-bentuk kegiatan yang masih dilaksanakan hingga saat ini. Artinya, pelanggan berantusias dan loyal untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Samsung Indonesia, sehingga berpengaruh pada peningkatan penjualan produk dan image yang positif. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata maupun penyampaian dalam materi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.